Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masjid Istiqlal Jakarta. Kali ini kita akan mengulik seputar ibadah kurban dan Idul Adha. Dan kita langsung rekaman dari Cafe and Resto Teras Sultan, tempat makan khas Timur Tengah dengan varian menu yang begitu komplit. Teman-teman kalau penasaran langsung mampir aja di sini. Sahabat Istiqlal, mungkin kita pernah bingung dan masih penasaran bertanya-tanya apa sih itu ibadah kurban, sejarahnya, kemudian hukumnya bagaimana, dan boleh nggak kita memberikan daging kurban kita kepada saudara non-muslim kita. Hal itu akan kita ulas pada sesi kali ini. Tentu dengan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. K. Haji Mulwarman Hanase LCMA, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mengulik seputar ibadah kurban ataupun Idul Adha. Kita mulai dari yang paling basic nih Ustaz. Kira-kira sejarahnya dari ibadah kurban itu seperti apa sih Ustaz? Ya, baik Mas Sidil, sebelum saya menjawab, Ya. kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini di kesempatan yang berharga ini kita bisa berjumpa. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu dari podcast yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia nanti insya Allah pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan melakukan ibadah kurban umat Islam seluruh dunia, untuk umat Islam seluruh dunia. Nah, tadi ditanyakan oleh Pak Idil, nah sejarah kurban ini seperti apa? Kenapa kok kita di hari raya Idul Kurban itu, Idul Adha itu diperintahkan untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih domba, menyembelih unta. Jadi ini memang memiliki sejarah yang cukup kuat, memiliki akar sejarah yang cukup panjang, yaitu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentunya kita tahu semua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, jadi Nabi Ibrahim lah yang merupakan tokoh utama, merupakan aktor utama dalam peristiwa kurban. Selain itu juga putranya Nabi Ismail dan juga ada Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dan ini juga diakui oleh para sejarawan dari berbagai agama, khususnya Muslim, agama Islam, Yahudi dan Kristen, itu juga mengakui adanya peristiwa kurban. Nah, jadi Nabi Ibrahim diperintahkan, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, jadi anni ara fil manam, anni azbahuka. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintai. Dan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim? Yaitu dengan cara memerintahkannya dalam mimpi, melalui mimpi. Jadi mimpi itu adalah sebenarnya salah satu media ya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pesan kepada umatnya. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, anni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, anaknya, putranya yang sangat dicintai, ini saya bermimpi bahwa saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu, wahai Ismail. Anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapat kamu wahai Ismail? Nah, jadi mungkin bagi kita pertanyaan itu berat, sangat berat sekali dan tidak mungkin untuk ditunaikan. Tapi buktinya
apa jawabannya Ismail? Buktinya Nabi Ismail adalah ternyata anak yang taat kepada perintah Allah. Nah, if'al ma tu'mar. Nah, jadi kata Nabi Ibrahim, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi itu untuk menyembelih saya. Nah, jadi if'al ma tu'mar itu jawabannya Nabi Ismail. Nah, maka kita sama-sama tahu sejarah ini, lalu kemudian Nabi Ibrahim membawa anaknya untuk disembelih, tapi ketika ingin disembelih, nah dengan pisau yang tajam ternyata Allah menggantinya dengan seekor kibas. Nah, peristiwa inilah yang yang menjadi akar sejarah dari ibadah Idul Kurban ini yang kita laksanakan setiap tahun. Nah, dan sampai saat ini perintah ini terus dilaksanakan. Nah, jadi terus dilaksanakan. Nah, makanya berapa minggu lagi ini? Nah, sekitar 10 hari lagi ya. 2 minggu lagi, Ustaz. 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi kan. Ya, sekitar 2 minggu lagi insya Allah kita akan melaksanakan Idul Kurban. Yang akar sejarahnya bersumber dari sejarah Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Baik, jadi memiliki akar sejarah yang begitu panjang, Ustaz ya. Ya. Nah, melihat di negara kita dengan mayoritas Muslim, tentunya semangat untuk melaksanakan ibadah kurban itu begitu kuat, Ustaz. Nah, mungkin dari sebagian masyarakat kita belum tahu hukumnya, Ustaz. Apa sih hukum ibadah kurban itu? Apakah kemudian sunnah, wajib, atau sunnah muakkad sendiri dalam agama, Ustaz? Iya, hukum kurban ini sesuai dengan jumhur ulama, ittifaqu jumhur ulama, kesepakatan jumhur ulama. Jadi hukumnya adalah sunnah, sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Memiliki kemampuan dalam artian apa? Memiliki kemampuan dalam artian materi, dia punya rezeki yang berlebih, itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Bahkan kalau dalam sejarah ya, Nabi Ibrahim itu berkurban dengan ratusan ekor unta. Nah, kalau kita mau konversi saat ini ya miliaran ya. Bahkan mungkin puluhan miliar nilainya kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi kurban ini dari sisi fikih, dari sisi hukum Islam, ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Oleh karena itu kalau kita lihat di masjid-masjid saat ini, kita bersyukur di Indonesia implementasi Idul Kurban ini. Ya dari sisi fikih tadi sudah kita sampaikan, tetapi dan dari sisi pelaksanaannya di Indonesia ini sangat luar biasa. Misalnya di Istiqlal setiap tahun itu minimal 30. Bahkan ada masjid itu bisa sampai 50 hewan kurban, sapi. Bahkan ada masjid ya bisa sampai ratusan. Berarti semangatnya sangat luar biasa sangat, di negara kita. Luar biasa ya. Jadi masyarakat Indonesia tidak hanya paham ya hukumnya secara fikih, tapi ternyata luar biasa mampu untuk mengimplementasikannya. Tadi di awal Pak Ustadz sempat menyebutkan ada sapi, kemudian unta, kambing. Nah, mengenai hewan kurban sendiri, apakah dalam agama kita ada kriteria terkhusus nih Ustadz nih? Ya, ada kriteria ya, tentunya ada kriteria. Tentunya hewan kurban itu harus sehat, harus sehat. Contoh dari kriteria sehat itu, misalnya sapi itu matanya normal ya, tidak cacat. Kemudian kakinya tidak pincang, jadi jalannya normal. Nah, kemudian ada juga kriteria umur menurut ulama kita. Kalau unta itu 5 tahun, umurnya 5 tahun. Kalau sapi setidaknya 2 tahun. Nah, kalau kambing itu 1 tahun. Lalu kemudian kalau domba itu 6 bulan. Jadi ada kriteria yang sudah ditentukan oleh ulama kita, tentunya berdasarkan dalil-dalil yang diistinbat dari
dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Baik Ustaz. Mengenai ini Ustaz nih, pelaksanaan ibadah kurban sendiri, misalnya saya pribadi, saya ingin berkurban untuk keluarga saya yang telah meninggal. Nah, dalam agama kita kira-kira hukumnya apa tuh Ustaz? Ya, ini banyak pertanyaan ya. Ini sebenarnya Ya, banyak benar, Ustaz. banyak sekali pertanyaan dari publik, dari masyarakat. Boleh nggak berkurban untuk saudara yang sudah meninggal ya? Benar. Jadi ini ada perbedaan pendapat antara ulama kita. Teman-teman semuanya pemirsa ini sebenarnya bisa baca di internet, bisa baca misalnya di Basnas ya, atau bisa baca di situs-situs keislaman online seperti NU online dan sebagainya itu. Jumhur ulama mengatakan, banyak dari ulama kita mengatakan bahwa tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi kurban itu bagi orang yang masih hidup dan mampu melakukan ibadah kurban. Akan tetapi ternyata juga ada ulama yang membolehkan. Misalnya bisa dilihat dalam kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi ya, bahwa boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya sebagai anak soleh atau sedekah jariyah bagi orang yang sudah meninggal atau keluarga yang sudah meninggal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah sedekah. Jadi tapi masuknya niat sedekah untuk berbagi untuk orang yang sudah meninggal. Walaupun kebanyakan dari ulama kita mengatakan bahwa tidak ada kurban kecuali bagi orang yang hidup dan memiliki kemampuan. Nah juga dari sisi fikih, orang itu dia muslim, kemudian dia balik, lalu kemudian dia memiliki kemampuan, kemudian ada niat. Nah itu ada beberapa syarat untuk melakukan ibadah. Jadi pada intinya boleh-boleh saja Ustaz ya? Ya itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada ulama, kebanyakan dari ulama, ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Baik Ustaz nih, kalau kita melihat realitas masyarakat kita bahwa tidak bisa dipungkiri kita hidup berdampingan, berinteraksi, bertetangga dengan non-muslim. Nah apakah kemudian kalau daging dari ibadah kurban tersebut disalurkan atau didistribusikan kepada mereka, apakah boleh, apakah sah menurut agama kita? Ya, kebanyakan dari ulama kita mazhab ya, termasuk mazhab Maliki, termasuk Hasan Al-Basri dan beberapa ulama kita itu tidak boleh, tidak boleh membagikan kurban bagi yang tidak muslim. Nah, bagi yang tidak beragama Islam, karena kurban ini adalah hewan yang disembelih kemudian dibagikan bagi umat Islam. Nah, walaupun begitu, kemudian misalnya Ibnu Qudama membagi dua, ada namanya kafir harbi, ada namanya non Muslim yang zimmi. Contohnya kalau kita di Indonesia kan zimmi ya, jadi kita hidup berdampingan tidak ada masalah. Kalau harbi itu yang ada konflik atau perang antar agama. Nah selama kita dalam kondisi damai atau zimmi, nah bagi Ibnu Qudama itu nggak masalah. Tapi itu terhitung masuk dalam sedekah. Masuk dalam sedekah. Ya, jadi bukan pahala kurban tetapi masuk dalam sedekah. Pahala sedekah. Karena bersedekah itu tidak hanya untuk muslim tapi bisa juga untuk non muslim. Nah, jadi masuk dalam pahala sedekah. Apalagi kita misalnya kalau di Indonesia ini kita negara kita sangat menjemuk. Kemudian negara kita terkenal sangat toleran, ada namanya tasamuh
Sama. ada namanya ta'ayush, kita hidup bersama. Nah, kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu bisa saja sebagai bentuk dari tasamuh, sebagai bentuk dari toleransi, sebagai bentuk dari untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan harmoni. Kata Nabi SAW, "Afsyus salam." Tebarkanlah kedamaian, Berarti tebarkanlah untuk kesalahan sosial, salam. Ustaz ya? Ya, jadi para ulama kita banyak mengatakan tidak boleh. Walaupun ada juga kalau non-muslim yang harbi itu sudah mutlak tidak boleh karena dalam konflik. Tapi kalau zimmi seperti Indonesia ada ulama kita yang membolehkan. Baik, Nah. Ustaz. Ini Ustaz, ini saya pernah mendengar istilah maqasidus syariah. Artinya maksud-maksud daripada syariat itu. Nah, dalam konteks ibadah kurban, kira-kira maqasidus syariahnya itu apa Ustaz kira-kira? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Justru ibadah kurban itu maqasidnya itu yang sangat mulia, itu yang sangat luar biasa. Jadi maqasid syariah itu menurut Imam Syatibi begini. Jadi tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran itu yang tidak memiliki maksud universal. Jadi ada maksud universal dari semua syariat. Ini kan tadi syariatnya Nabi Ibrahim ya. Benar. Lalu kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah syariat. Ini syariatnya sangat luar biasa karena bukan hanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi juga ternyata syariat yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini maqasid syariahnya itu banyak sekali, kan kemaksud itu ada 5 ya. Ada hifzun nafs, termasuk salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Jadi kita di Indonesia ini masyarakat yang beragam. Kita masih banyak masyarakat kita yang susah ya, butuh protein. Makanya kan ada makan bergizi gratis. Masih ya. butuh gizi, makan gizi ya, butuh gizi. ya. Kita itu butuh gizi di Indonesia. Makanya hifzun nafs, menjaga jiwa agar sehat jasmani ini, itu butuh daging, butuh protein. Benar. Makanya kalau Idul Adha itu karbohidrat ya, yang dikeluarkan itu khut, makanan pokok. Kalau Idul Adha ini adalah protein. Nah, makanya pemerintah kita itu ada program makan bergizi gratis, ya karena memang negara kita tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita masih banyak yang butuh gizi. Ada masalah stunting, ada masalah kekurangan gizi dan sebagainya, banyak sekali. Nah, maqasid syariah itu selain untuk tadi hifzun nafs, kesehatan, tetapi juga yang sangat penting adalah masalah sosial. Ya, jadi dimensi sosial dari ibadah kurban ini sangat luar biasa. Nah, jadi coba kita bayangkan pada saat Idul Adha, umat Islam di masjid-masjid lalu kemudian memotong hewan kurban, lalu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang yang jarang sekali makan daging lalu tiba-tiba mendapatkan daging, itu dimensi sosial yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara kita merasa senang, lalu saudara-saudara kita bisa makan daging, bisa bikin rendang, bisa bikin sop kambing dan lain sebagainya. Nah, itu jadi dimensi sosial. Kemudian dimensi yang sangat luar biasa juga, bahwa untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia, kita memang perlu pengorbanan. Nabi Ibrahim itu kenapa dia dikenang sampai sekarang? Karena dia rela berkorban, apapun rela dia korbankan. Jangankan sapi, jangankan onta, atau jangankan hartanya yang miliaran, itu masih masuk akal semua. Masih masuk akal semua kalau kita korbankan harta kita, dolar kita, emas kita yang selama ini, itu masih masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal
adalah anak sendiri, ini yang nggak mungkin orang bisa lakukan. Tapi Nabi Ibrahim lakukan itu sehingga dia menjadi monumental. Jadi spirit dari pengorbanan ini itu harus menjadi pesan, adalah maqasid syariah dari ibadah kurban ini. Jadi kita jangan menganggap sepele ya kurban ini. Ayo yang memiliki kemampuan, kalau mau dikenang, kalau mau menjadi manusia yang mulia, ayo silakan berkorban. Karena dengan berkorban inilah, kita bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang mulia. Jadi tadi ada 3. Pertama adalah dimensi nafs, kesehatan, maqasidnya untuk kesehatan. Kemudian ya maqasidnya untuk sosial. Nah kemudian maqasidnya untuk kemuliaan, menjadi manusia yang mulia dengan apa? Dengan berkorban. Nggak mungkin kita menjadi mulia tanpa berkorban. Pahlawan itu kenapa jadi mulia? Kan dia berkorban. Masya Allah. Ya, jadi manusia yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah dan dari manusia itu sendiri pasti karena pengorbanan, nggak mungkin. Nah itu kira-kira maqasid syariahnya. Baik Ustaz. Izin tadinya terakhir Ustaz nih. Kira-kira ibrah apa yang kita bisa petik dari ibadah kurban ini? Kemudian tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, karena ini setiap tahun dilaksanakan, bagaimana kemudian bisa meaningful, lebih berarti untuk umat Islam itu sendiri? Ya, kita perlu mengevaluasi ya, mungkin sistem kita dalam berkurban, terutama dalam distribusi ya, agar lebih substansial. Coba semua pengurus masjid memang benar-benar memperuntukkan daging kurban itu untuk orang-orang yang benar-benar butuh. Benar membutuhkan. Nah, misalnya kalau di Jakarta nih, ini kan banyak orang yang mohon maaf, banyak fakir, banyak miskin, untuk anak yatim, kemudian panti-panti asuhan. Kita agar lebih substansial, itu benar-benar ditujukan kepada orang yang membutuhkan. Dan lebih substansial lagi, kalau semua orang yang memiliki kemampuan itu berkorban, itu akan luar biasa. Nah, jadi jangan hanya sekedar ritual, rutinitas, misalnya masjid yang peti motong, tapi tidak tepat sasaran. Ini yang harus kita perhatikan, jadi agar tepat sasaran pendistribusiannya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas waktunya Ustadz. Sahabat Istiqlal, ternyata ibadah kurban ini memiliki banyak manfaat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Haji Mullah Warman bahwa ada dimensi nafs untuk menjaga kesehatan, dimensi sosial, dimensi pengorbanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat. Nah, tentunya kita berada di akhir sesi. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Cafe & Resto Teras Sultan sudah menjadi rumah hangat untuk episode kali ini. Dan untuk sahabat Istiqlal, Masjid Istiqlal sampai saat ini masih membuka untuk para jemaah yang ingin berkurban. Silakan langsung menghubungi media sosial Masjid Istiqlal @Masjid Istiqlal Official. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.